Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya teman-teman Republik Investor. Ya, kita tunggu dulu nih, belum ada yang mau gabung. Kita tunggu teman-teman yang lain Hmm. karena memang dadakan banget ya kita. Ya iseng-iseng aja Lagi kita sambil ngobrol-ngobrol ya malam ini. Karena di luar juga lagi hujan, banyak yang macet juga mungkin teman-teman ya kejebak macet. Jadi ada baiknya kita coba ngobrol-ngobrol aja gitu karena banyak hal yang menarik di minggu ini gitu. Ada belum sih? Kok? Nah, itu udah mulai. Halo Om Widodo, halo Om John, Om gimana John. kabarnya? Semoga semuanya sehat. Nah, tuh nongol. Emang dari tadi nggak nongol ya? Nge-lag kayaknya nih, macet juga nih kayaknya. Kayaknya jaringannya nggak bagus. Nah, itu udah Halo mulai Kakak Intan. lebih dari 10 orang. Jadi kita lagi di mana nih sebenarnya Mas Kori? Nggak Nggak tahu penting ya. di mana. Iya, berhubung di luar juga lagi macet ya, Jakarta lagi hujan, mungkin di beberapa daerah juga sama ya hujan karena rata sih tadi kalau dilihat dari ini ya apa namanya di berita hujannya rata. Jadi kita coba ngobrol-ngobrol aja, ngobrolin market nih karena seru juga ya Andre ya. Iya. Gimana teman-teman yang lain? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat lagi pandemi seperti ini dan bisa dibilang portofolionya semua semoga cuan nih Mas Kori. Harusnya cuan. Harusnya cuan ya. Dan kalau misalnya memang yang beli lagi pilpres kemarin atau lagi pandemi, semoga cepat ya minimal BEP lah Mas Kori. Iya minimal BP dan mungkin ya imbas dari penurunan COVID ya perlahan udah bisa mulai balik lagi ya semoga aja bahkan bisa melebihi gitu melebihi keuntungan yang memang sudah lama didambakan ya karena berapa bulan nih kita turun dalam kondisi apa namanya penurunan yang cukup tajam gitu jadi ya ini pesta buat kita semua gitu. Patut disyukuri juga di bulan November. Sebenarnya IHSG sendiri udah mulai naik itu dari akhir Oktober ya, dari akhir Oktober ke November sampai dengan hari ini itu kenaikannya udah luar biasa sekali gitu dari IHSG sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat Mas Kori, histori selama 1 bulan indeks harga saham gabungan kita asing itu dan net buy hampir sekitar 1,3 triliun Om Kari. 1,3 triliun. Jadi bisa dibilang duit semua itu. sangat signifikan asing udah mulai pede masuk di capital market kita gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat hari ini indeks kita aja tadi sempat tembus opennya aja Mas Kori itu di 5.735. Jadi udah masuk ke resisten ya Ya, 5.700. terus high price-nya itu di posisi 5.770, tapi memang menjelang closing lumayan banyak yang sudah melakukan take profit, Mas Kori. Sudah banyak yang melakukan take profit sehingga IHSG kita closingnya di 5.679 turun 0,38 poin gitu. 0,38%. Nah, tapi yang menarik asingnya pada saat hari ini melakukan net buy 274 miliar Mas Kori. Jadi bisa dibilang asing masih agresif nih, terutama saham-saham perbankan Mas Kori. Jadi hari ini saham BBRI kalau misalnya teman-teman cek itu saham BBRI aja net buy asing itu hampir sekitar 520 miliar itu untuk BRI untuk sendiri BBRI gitu ya. itu untuk BBRI. Terus yang kedua ada Bank Mandiri, ada UNTR, ada BB ini, ada Telkom Mas Kori. Jadi bisa dibilang asing masih agresif banget untuk saham-saham itu. Nah, kalau Mas Kori sendiri nih perhatiin saham apa nih? Saham-saham apa yang menurut Mas Kori di bulan Desember itu menarik untuk teman-teman coba lirik-lirik? Gue sebelah aja ya segini aja nih. Jangan dong, gue juga sebelah. Harus jaga jarak namanya tuh tadi banyak yang ngomong jaga jarak. Nah jadi sebenarnya tadi juga banyak yang nanya tuh pas sore, ini kenapa nih IHSG turun gitu? Jadi ada isu apa segala macam. Sebenarnya kalau dari sentimen atau dari isunya sih belum ada isu yang cukup kuat untuk menurunkan indeks secara besar-besaran itu ya saat ini karena sentimennya semua masih positif gitu, masih kita baru mau mulai recovery gitu. Jadi kalaupun misalkan ada penurunan, ya itu sebatas taking profit karena ya wajar aja dari November ini kan naiknya udah lumayan signifikan gitu. Dan teman-teman kalau lihat semua saham-saham yang udah naik itu posisi indikator nih, kalau kita lihat indikator ya secara teknikal itu udah jenuh semua gitu, udah kenaikannya udah sangat tinggi, udah overlap lah gitu. Jadi
tinggal nunggu waktu sebetulnya penurunan itu gitu. Jadi kita juga harus realistis juga gitu. Jadi ngelihat market seperti apa. Kalau untuk saham sendiri ya mungkin saham-saham yang kemarin sih kita harus lebih fokus ke yang kita punya ya. Jadi jangan terlalu banyak tergoda dengan saham-saham yang baru berjalan gitu. Wah, ini baru naik tinggi gitu, baru mau auto reject gitu. Sehingga kita melupakan saham yang kita miliki gitu. Jadi tetap fokus dulu gitu di saham-saham yang kita punya gitu ya, portofolio kita dulu gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan saham-saham lain ada naiknya puluhan persen, ya biarin dulu aja gitu. Emang bukan rezeki kita gitu. Iya gitu. Tadi soalnya banyak yang mau coba jual gitu saham yang dia miliki, terus mau pindah ke saham-saham yang lagi bergerak gitu, yang baru bangkit. Nah itu jangan seperti itu gitu. Kalau ngikutin kayak gitu nggak bakal berhenti. Iya, saya setuju sama Mas Kori. Jadi belum ada sentimen negatif sebenarnya Mas Kori. Jadi mungkin hanya take profit biasa, karena kalau misalnya kita ngelihat Dow Jones sendiri juga rekornya terus, high price-nya terus Mas Kori, karena memang di bursa Amerika Serikat ya sentimennya masih positif. Mungkin yang pertama karena vaksin, yang kedua karena udah mulai peralihan kekuasaan nih. Peralihan kekuasaan dari Donald Trump ke Joe Biden, yang kalau misalnya sesuai dengan jadwal sih kemungkinan 20 Januari Joe Biden akan dilantik. Nah itu udah mulai transisi perpindahan kekuasaan gitu Mas Korea. Semoga berjalan dengan lancar. Nah cuma kan yang kita juga antisipasi di Desember ini kan takutnya libur panjang nih Mas Korea. Libur panjang dan kita nggak tahu kabar di Amerika nanti update-nya seperti apa Donald Trump menjelang pelantikan ini ya. Saya sih berharap nggak ada ya, nggak ribet lah. Nggak ribet. Soalnya Donald Trump kan bisa melakukan hal yang kita nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba malam asal nge-tweet segala macam. Nah itu buat dampak terhadap capital market kita juga. Iya, gitu. Soalnya kan emang rada preman juga nih. Jadi bisa apapun bisa mungkin dia bisa lakukan gitu ya. Semoga aja aman-aman aja dan sesuai dengan rencana gitu ya. Karena kalau misalkan sebenarnya gini, hal yang perlu kita lihat ya. Pertama kan ada vaksin. Jadi vaksin ini yang memang nantinya bisa benar-benar bisa ngebuat hal yang baik gitu kalau memang sudah bisa didistribusikan gitu. Nah vaksin ini yang perlu teman-teman terus pantau juga gitu. Gimana nanti distribusinya di Indonesia sendiri seperti apa. Karena hal yang bikin risiko dari saat ini ya, risiko pasar saat ini masih terkait dengan COVID gitu ya. Masih terkait dengan COVID. Apalagi di Indonesia sendiri kan kasusnya masih cukup tinggi gitu. Kemarin kan 2 hari lalu kalau nggak salah itu all time high lagi jumlah positifnya gitu. Jadi yang perlu dicermati saat ini dari sisi risiko itu ya terkait dengan COVID-nya, sejauh mana nanti kasus yang ada di kita gitu. Dan harus diperhatiin juga proses dari vaksinasi ini seperti apa gitu. Kalau memang sudah ada dan sudah didistribusikan, nah itu akan lebih baik buat investasi gitu ya. Iya. Betul gitu. Jadi teman-teman terus pantau aja berita ya. Ini kita coba buat teman-teman kalau misalnya ada yang pertanyaan silakan. Saya juga pengen udah lama sharing ya kita ke teman-teman. Udah lama enggak. Jadi kalau misalnya Mas Kori update nih hari ini tanggal 25 November, yang menarik CMB itu upgrade beberapa saham yang bisa dibilang masih potensial Mas Kori. Iya, soalnya kalau teman-teman mungkin di grup juga sudah lihat ya laporan risetnya gitu. Di grup apa sih itu? Di grup rahasia. Di grup mungkin teman-teman udah lihat belum lama sebenarnya kan saya rilis liatin juga rekomendasi untuk saham Jasa Marga gitu, untuk BRI. Nah itu belum lama lagi ternyata di-upgrade lagi, dan berarti kan ini ada hal yang menarik sebetulnya gitu. Oh iya, tanggal 24 November kemarin, sorry. 24 kemarin. Sebelumnya pernah rilis di 19 November kalau nggak salah. Nah ada yang baru di-upgrade lagi, targetnya juga cukup jauh. Jadi ini ya kita percaya aja lah gitu. Analisanya kan udah ada, coba dibaca-baca, dan ya ya cukup berpeluang gitu untuk saham, khususnya untuk Bank BRI dan Jasa Marga gitu, yang nantinya potensi kedepannya juga akan bagus gitu. Jadi kalau teman-teman masih punya saham BRI ataupun Jasa Marga ya di keep aja ya. Kayaknya banyak teman-teman alumni Kentara yang masih hold BBRI Mas Kori. Harusnya. Dari 2000-an, 2400 bahkan 3000-an. Jadi bisa dibilang kalau saya ngintip portofolio itu rata-rata udah 30% lebih tuh Mas Kori. Iya, harusnya. Nah, iya
BBRI hari ini aja walaupun indeks turun, dia Masih tetap kuat naik ya? 120 poin karena memang asingnya hari ini juga net buy-nya lumayan Mas Pori, 274 miliar. Nah, kalau misalnya update dari CMB sendiri, target dari BBRI itu ternyata di 4.900 Mas Pori. Jadi masih ada peluang sangat besar walaupun memang kita harus tetap melihat resikonya yang akan terjadi. Makanya kenapa saya bilang kalau saham-saham kayak BBRI atau saham Telkom itu kita lebih ngikutin ritme asingnya Mas Kori. Betul. Karena beda cara trading lokal sama cara trading asing. Nah, kalau asing ini sukanya market cap yang besar. Nah, suka market cap yang besar seperti saham-saham BBRI, Telkom, Bank Mandiri. Makanya kalau misalnya saya bilang pasti teman-teman yang di alumni Kentara sangat tahu kalau saya itu kalau bank itu pasti sukanya sama BBRI. Karena ritmenya memang paling enak. Dan kalau misalnya Jasa Marga sendiri dengan price saat ini masih potensial ke target yang sudah di-upgrade itu katakanlah harga sekarang closingnya 4.320. Nah, target price yang dikeluarkan sama CMB tanggal 24 kemarin itu sebesar 6.000 Mas Kori. Jadi bisa dibilang hampir lebih dari 20% potensial saham Jasa Marga yang dikeluarkan oleh CMB. Kita tetap harus melihat dari sisi demand-nya lagi gitu Mas Kori. Jadi memang saham yang paling potensial sebenarnya saat ini ya masih BBRI Jasa Marga. Nah, tadi ada pertanyaan apa tuh Pegas. Pegas teman-teman pasti udah pada punya di bawah under 1.000. Jadi bisa dibilang ya sangat menarik lah. Oke. Kita lihat lagi sebentar. Oke, lanjut coba ada pertanyaan apa nih ya teman-teman semua? UNTR. Oh iya, UNTR ya baru direkom ya sama Mas Kori ya. Saya juga rekomendasiin itu sih UNTR. Mana? Coba lihat teman-teman, silakan ada pertanyaan dulu apa? UNTR kan? Ya UNTR gimana nih, Dra? UNTR. Ya kalau misalnya UNTR kita lihat di katakanlah hari ini bisa dibilang buyer ketiga ya untuk UNTR. Jadi bisa dibilang net buy ketiga terbesar lah di hari ini setelah BBRI sama Bank Mandiri Mas Kori. Nah, kalau misalnya dari target price-nya sendiri memang yang terdekat itu ada resistennya di sekitar, sebentar saya cek. Ini ada di resisten terdekatnya ini di 24.800 Mas Kori. Jadi untuk UNTR ada target terdekatnya itu di 24.800 Mas Kori. Walaupun memang banyak yang rilis juga target-target UNTR itu banyak angka di 28.000 sampai 32.000. Nah, nanti kalau misalnya memang ada upgrade terbaru, nanti saya coba share ke teman-teman seperti biasa di grup gitu. Itu untuk UNTR Mas Kori. Oke. Om ganteng lah kan lagi bullish aku kudu ke. Oh iya, TOWR ya juga direkomendasi. TOWR sebentar.